Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Budina harap hari ini kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Pada hari ini untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti, kita akan belajar tentang tajwid. Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran, bagaimana itu cara membaca Al-Quran dengan benar. Itu akan kita pelajari di tajwid ini. Nah, anak-anak siapkan buku tulisnya, siapkan catatannya, dicatat rangkuman yang telah Bu Dinar bagikan ya. Apa kita belajar tentang apa hari ini? Nah, tentang tajwid. Tajwid itu apa? Perlu kita ketahui, dalam membaca Al-Quran itu tidak hanya kita dituntut untuk bisa menghafal huruf hijaiyah, bahkan kita bisa kita dianjurkan untuk bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa Bu kita harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Karena apabila kita membaca Al-Quran dengan asal-asalan atau tidak tahu bagaimana cara membaca yang benar, maka akan menjadikan lafaz yang kita baca itu beda arti atau memiliki makna yang berbeda dari yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari tentang ilmu tajwid. Di kelas 3 ini kita akan mempelajari 5 hukum bacaan di dalam tajwid. Yang pertama mad tabi'i, yang kedua mad wajib, mad jaiz munfasil, yang ketiga adalah qalqalah, yang keempat adalah idgham syamsiyah, yang keempat adalah idhar qamariyah, dan yang keenam adalah kita akan belajar tentang waqaf. Bu, tadi Bu Dinar menyebutkan kata tajwid. Tajwid itu apa, Bu? Tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, bagaimana berapa panjangnya, kemudian berdengung atau tidak, dibaca berhenti atau terus, dan sebagainya. Itu semuanya terangkum di dalam atau dipelajari dalam ilmu tajwid. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bacaan mad tabi'i. Nah, apa itu bacaan mad tabi'i, Bu Dinar? Baiklah, Bu Dinar akan menjelaskan tentang bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i disebut juga dengan mad asli. Apa itu? Yaitu bacaan panjang yang dibaca 2 ketukan, atau bacaan yang dibaca panjang 2 ketukan, 1, 2. Itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'i itu terjadi atau suatu bacaan dihukumi sebagai bacaan mad tabi'i apabila ada suatu lafaz atau huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif, kemudian ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya yang disukun atau berharokat sukun. Kemudian yang ketiga yaitu apabila ada harokat dhamma bertemu dengan wawu sukun. 3 ciri-ciri ini menjadi dasar untuk menentukan bacaan itu dibaca mad tabi'i ataukah bukan. Apabila ada fathah bertemu dengan alif, yang kedua adalah kasroh bertemu dengan ya yang disukun, dan yang ketiga adalah dhamma yang bertemu dengan wawu sukun. Sekali lagi, ayo anak-anak ulang ya. Ciri-ciri mad tabi'i ada 3. Ayo, apa? 1, apabila ada harokat fathah bertemu dengan apa? Ya, bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua yaitu apabila ada harokat kasroh bertemu dengan huruf ya yang disukun. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhamma kemudian bertemu dengan apa, Nak?
Ya, bertemu dengan huruf wawu yang berharokat sukun. Itu ketiga ini adalah ciri-ciri bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran itu disebut bacaan matobi'i. Kalau kalian menemukan salah satu dari ketiga ciri ini, berarti dia dibaca matobi'i atau mat asli. Dibacanya 2 ketukan saja, nggak boleh lebih ya. Kita bahas yang pertama, yaitu fathah bertemu dengan alif. Misalnya Bu Dinar punya contoh, itu ada lafaz ma. Dibacanya bagaimana? Dibaca panjang 2 ketukan. Ma. Sekali lagi coba anak-anak tirukan. Ma. Ya, pinter. Kemudian, loh, kenapa Bu Ma itu kok dibaca panjang, Bu? Iya, coba kita teliti di sini. Salah satu ciri-ciri bahwa bacaan itu dibaca matobi'i atau mat asli, yaitu apabila kita menemukan huruf hijaiyah berharokat fathah, kemudian di depannya ada alifnya, atau fathah bertemu alif, maka dia dibaca matobi'i atau mat asli. Kita lihat pada huruf ma ini, pada lafaz ma ini. Huruf ma dia berharokat fathah. Fathah itu yang harokatnya di atas ini. Ini namanya fathah. Kemudian ada huruf ma berharokat fathah bertemu dengan apa? Depannya ada alifnya. Harokat fathah bertemu dengan alif, maka dia dibaca dengan matobi'i atau mat asli. Kalau misalnya ditanya, anak-anak, kenapa lafaz ma atau kata ma itu dibaca matobi'i? Anak-anak bisa menjawab, ya Bu Guru, saya tahu, sebab ada huruf mim yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Ini cara penulisan sebabnya. Coba dilihat lagi ya. Di sini Bu Dinar punya huruf mim, kemudian diharokati fathah sehingga dia dibaca ma. Maka dia dibaca matobi'i karena ia atau huruf mim ini berharokat fathah dan bertemu dengan alif. Cara membacanya 2 ketukan. Ma. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Kemudian yang kedua, ciri-ciri kedua bacaan itu disebut sebagai bacaan matobi'i adalah ketika ada huruf hijaiyah berharokat kasroh bertemu dengan ya yang berharokat sukun atau ya itu mati. Ya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya Bu Dinar punya contoh itu pada lafaz fi. Cara membacanya bagaimana, Bu Dinar? Oke, cara membacanya harus 2 ketukan atau 2 harokat. Fi. Bagaimana anak-anak? Coba ditirukan 1, 2, 3. Fi. Sambil dihitung ya kalau membaca ya, kita untuk latihan. Nanti kalau sudah kelas tinggi kalian nggak menghitung, hanya dikira-kira saja sudah bisa. Coba sekali lagi. Bagaimana ini membacanya, anak? Fi. Ya, pinter. Loh Bu, kenapa lafaz fi ini kok dibaca matobi'i, Bu? Baik, kita bahas bersama. Di sini lafaz fi atau huruf fa ini berharokat apa, Nak? Kalau di bawah ini namanya ya kasro. Berharokat kasro, kemudian bertemu ya yang berharokat sukun atau ya mati di depan huruf fi. Jadi maaf, di depan huruf fa, sehingga dia dibaca panjang atau dihukumi sebagai hukum bacaan matobi'i atau mat asli. Ya. Nah,
Di sini ada huruf fa berharokat kasro, kemudian bertemu ya yang disukun. Kalau ditanya, ayo anak-anak, kenapa huruf fi, bacaan fi itu disebut sebagai bacaan matobi'i? Kalian bisa menjawab, sebab huruf fa berharokat kasro bertemu dengan ya yang disukun atau ya mati. Nah, dari sini anak-anak paham tentang harokat, tentang hukum bacaan matobi'i dari kedua ciri-ciri ini. Ya, Bu Dinar harap semuanya paham. Kemudian kita bahas yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga bacaan itu disebut sebagai bacaan matobi'i. Itu apa, Bu? Yaitu yang ketiga apabila ada huruf hijaiyah berharokat dhammah bertemu dengan wawu yang disukun, itu dinamakan bacaan matobi'i. Bu Dinar punya contoh di sini. Bu Dinar punya lafadz lu. Bacanya bagaimana, Bu? Ingat, kalau matobi'i dia dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Bacanya bagaimana? Lu. Gak boleh dibaca lu, gak boleh. Itu namanya bukan bacaan matobi'i. Kalau lu saja itu pendek, dibaca pendek. Kalau misalnya di sini ada huruf lam berharokat dhammah bertemu dengan wawu yang disukun, maka dia wajib dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan atau 2 alif. Jadi cara membacanya gini, lu. Ayo diikuti anak-anak ya. 1, 2, 3. Lu. Ya, pinter. Loh, Bu, kenapa, Bu? Lafadz lu itu kok dibaca panjang? Yuk kita bahas bersama-sama. Pada lafadz lu itu huruf lamnya. Nah, ini lihat nak. Huruf lamnya berharokat dhammah. Ya, huruf lamnya berharokat dhammah, kemudian bertemu dengan apa? Bertemu dengan huruf wawu yang disukun atau wawu mati. Kalau misalnya dhammah bertemu dengan wawu yang disukun, maka dia dibaca matobi'i atau dibaca panjang. Nah, kalau misalnya ditanya, anak-anak, kenapa huruf lu ini kok dibaca panjang? Kalian bisa menjawab, sebab huruf lam berharokat dhammah bertemu wawu yang disukun. Itu alasannya, sehingga ia harus dibaca matobi'i atau mat asli yang panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan, atau biasa disebut sebagai 1 alif. Bu Dinar mau tanya ke anak-anak. Coba anak-anak, Bu Dinar tadi sudah menjelaskan tentang matobi'i. Matobi'i panjangnya berapa? Ya, 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Ciri-ciri matobi'i apabila ada fathah bertemu apa? Ya, fathah bertemu alif. Yang kedua, ada harokat apa? Harokat kasroh bertemu dengan ya yang disukun. Yang ketiga, apa? Ayo, ada harokat dhammah bertemu dengan apa? Wawu yang disukun. Maka dia harus dibaca panjang. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Dinar. Apabila ada materi atau penjelasan yang kurang jelas dan kalian kurang memahaminya, boleh ditanyakan kepada Bu Dinar. Sekian, Bu Dinar akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga anak-anak senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan tetap semangat untuk menjadi pribadi atau anak yang bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua dengan rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji. Jadi anak yang soleh solihah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai bertemu minggu depan.